Permisi Bu, silakan masuk Bu. Silakan duduk Bu. Gimana kabarnya Bu? Baik Bu. Oke, perkenalkan saya Ahmi Azza, ahli gizi di klinik ini. Boleh diperkenalkan dirinya Bu? Nama saya Anggi Andi Bu, umur saya 26 tahun. Oke, baik Bu. Jadi dalam konsultasi ini kita akan mencari akar masalah dan solusi dari masalah Ibu ya Bu. Jadi kita harapkan Ibu bisa menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Iya Bu, saya akan menjawab pertanyaan itu dengan jujur dan selengkap-lengkapnya Bu. Baik, terima kasih Bu sudah mau berkata jujur. Jadi kalau saya boleh tahu, apa nih Bu yang bisa saya bantu? Apa ada keluhan yang Ibu alami? Jadi kayak gini Mbak, seminggu lalu tuh saya baru melahirkan, tapi air sus saya tuh keluar sedikit, jadi saya cemas. Jadi saya berikanlah ke anak saya tuh formula juga Mbak. Oh, berarti Ibu cemas sekali ya Bu karena asinya keluarnya sedikit. Kalau boleh tahu ini anak yang keberapa ya Bu? Ini saya anak yang ketiga Mbak. Oh, berarti ada 2 anak lagi sebelumnya. Kalau yang 2 itu apa diberikan ASI juga Bu? Enggak sih Mbak, yang 2 kemarin itu juga saya keluarnya sedikit, jadi saya juga bersusu formula. Oh, berarti Ibu pengen kali nih yang anak yang ketiga dikasih ASI gitu ya kan? Jadi kalau boleh saya tahu untuk makan Ibu sehari-hari itu bagaimana Bu? Saya kalau makan 3 kali sehari kan Mbak, terus saya cuma makannya tuh kayak makan nasi, ikan, tahu, tempe aja gitu Mbak. Berarti Ibu jarang makan sayur ya Bu? Iya jarang Mbak, apalagi sayuran hijau. Saya mual kalau makan sayuran hijau gitu Mbak. Oh, bisa mual ya Bu kalau makan makanan sayuran hijau begitu. Terus apakah Ibu makannya baik kayak misalnya teratur, jamnya tepat waktu, itu bagaimana? Enggak Mbak, saya makannya berantakan juga sih. Oh, berarti kadang tidak tepat waktu ya Bu makannya. Terus Iya, Ibu ada pakai alat kontrasepsi tidak Bu? Iya Mbak, saya pakai baby iud. Oh, pakai iud ya Bu. Sebelumnya Ibu apakah sudah pernah mendapatkan edukasi tentang Ibu menyusui? Belum pernah Mbak, inilah pertama kali saya mau edukasi. Oh, boleh saya lihat data antropometrinya Bu? Boleh Mbak. Oke. Terima kasih Bu sudah mau berkata jujur. Dari data antropometrinya kita lihat kalau tekanan darahnya itu 120/80. Berarti itu normal ya Ibu. Dan nadi 80 kali per menit itu juga normal. Nah, suhunya 36,5 derajat Celcius juga normal. Kalau untuk respirasi ataupun pernapasan 20 kali per menit juga normal. Namun ini juga ada masalahnya nih Bu. Berat badan Ibu 80 kg, sedangkan tinggi badan Ibu 160 cm. Jadi kalau kita mengambil ataupun menghitung indeks massa tubuhnya, itu Ibu berada dalam obesitas 2 Bu. Tapi dari segi gizinya, itu Ibu mengalami asupan serat yang tidak cukup ataupun tidak adekuat. Itu bisa kita tandai dari kebiasaan makan Ibu yang bisa kita dapati dari hasil wawancara tadi. Tapi selain itu juga ada masalah seperti Ibu yang belum mendapatkan edukasi dan juga masalah obesitas ini Bu. Oh gitu ya Mbak, jadi saya harus apa ya Mbak? Jadi karena masalah kita ini adalah ASI Ibu yang tidak keluar, itulah yang mengakibatkan kemungkinan Ibu dari tidak mau makan sayur itu jadinya ASINya tidak keluar dengan cukup ataupun tidak banyak. Berarti kita bisa mengubah dari diet Ibu Bu, karena masalah utama kita itu konsumsi sayur Ibu yang kurang. Nah, bisa kita lihat dari isi piringku ini. Kalau dari isi piringku ini, kita bisa melihat ini semua yang harus ada di dalam piring makan kita. Seperti 2/3 dari piring kita itu harus berisi makanan pokok seperti nasi, jagung, ubi, dan lain sebagainya. Nah, terus lauk pauknya itu bisa dari 1/3. Inilah seperti yang tempe, ayam, tahu,
dan juga buah-buahan itu 1/3. Nah ini Bu, masalah yang sedang kita hadapi. Sayur yang harus kita konsumsi itu sebenarnya adalah 2/3 dari piring kita. Sedangkan tadi kan Ibu tidak mengkonsumsi sayur ya Bu, jadi itulah yang menjadi pokok masalah kita tuh, Bu. Lalu bisa kita lihat dari infografis ini, kalau dari diet ibu menyusui itu ada beberapa zat gizi yang harus diperhatikan, yaitu protein, lemak, asam folat, kalsium, vitamin C, dan vitamin D. Yang dari asam folat, kalsium, vitamin C, dan vitamin D ini biasa kita dapatkan dari sayuran Ibu. Oleh karena itulah kita sebagai ibu menyusui harus memperhatikan konsumsi sayuran kita. Jadi bagaimana Ibu? Apakah Ibu mau nih mulai makan sayur? Tapi saya kadang mual Mbak kalau makan sayur itu kayak mana ya Mbak? Nah itu bisa kita atasi Bu, karena kan tadi Ibu bilang kalau pola makan Ibu tidak teratur. Nah makan sayur yang mual itu ada dua penyebabnya Bu. Pertama karena rasa pahit dari sayur, yang kedua karena asam lambung kita sudah naik. Jadi ketika kita makan sayur bisa mual. Jadi yang pertama itu saya bisa mengasih saran pengolahan sayurnya bisa diubah Bu. Ibu bisa mencoba dari sayuran yang rasanya manis seperti ubi, kentang, dan lain-lainnya. Terus ibu juga bisa mengatur pola makannya Bu supaya asam lambungnya tidak naik. Jadi ibu bisa makan tepat waktu. Bagaimana Bu? Apakah ada komitmen untuk mulai makan sayur? Ada Mbak, karena kalau kita makan sayur kan jadi penting untuk ASI kita nanti kan Mbak. Iya betul Bu. Apalagi ini demi anak ibu ya kan Bu? Demi anak saya yang ketiga ini Mbak. Wah, senang sekali saya mendengarnya kalau ibu sudah mau nih berkomitmen untuk mulai makan sayur. Jadi sampai saat ini, apakah penjelasan saya jelas Bu? Jelas Mbak. Kalau boleh saya tahu apa saja nih Bu yang sudah ibu dapatkan dari penjelasan saya tadi? Jadi saya udah tahu kalau manfaat ASI itu apa Mbak. Terus tuh jadi saya tahu kalau gizi untuk ibu menyusui itu seperti apa. Terus saya juga tahu bahwa penyebab ASI saya nggak lancar itu karena saya kurang makan sayur Mbak. Wah, berarti ibu mendengarkan dengan baik ya penjelasan saya. Sebelum kita akhiri proses counseling kita, apakah ibu punya pertanyaan? Nggak ada Mbak. Oke, baik kalau begitu semoga nanti ibu bisa menjalankan ya Bu diet yang sudah kita sepakati, yaitu makan makanan bergizi seimbang terkhusus pada konsumsi sayuran. Iya Mbak, insya Allah nanti saya akan menerapkan diet yang telah kita sepakati tadi Mbak. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ataupun keluhan lagi, boleh ya Bu ibu datang lagi ke sini ataupun langsung bertanya sama saya via WhatsApp. Iya Mbak, kalau begitu terima kasih banyak ya Mbak. Saya pamit Mbak. Ya, terima kasih Ibu. Sampai jumpa kembali.